Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisabilillah Nofirna Firdaus dengan NRP 213191007. Kali ini akan membahas tentang deskripsi sistem. Untuk deskripsi sistem sendiri ada dua bagian. Pertama adalah deskripsi solusi. Untuk solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan mengubah metode pembelajaran daring konvensional ini menjadi metode pembelajaran daring yang lebih interaktif. Nah, di mana metode tersebut akan menggunakan sebuah sistem interaksi virtual berbasis platform sosial. Nah, platform tersebut akan menyediakan sebuah kondisi pengganti untuk ruang kelas atau kondisi sekolahan dengan berbagai media atau properti yang dapat memungkinkan user untuk dapat menggunakannya sesuai fungsi-fungsi yang diinginkan. Nah, untuk user sendiri akan diubah menjadi model virtual yang dapat melakukan banyak interaksi kepada media ataupun objek properti tersebut. Nah, atau pada hakikatnya, seluruh elemen pembelajaran akan diubah menjadi objek virtual yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian untuk melakukan pemodelan virtual akan terdiri dari banyak tahapan. Pertama adalah perencanaan untuk menentukan segala macam kebutuhannya. Lalu akan dilakukan pemodelan sistem menggunakan kebutuhan-kebutuhan yang telah disediakan pada planningnya. Lalu untuk pada pemodelan itu juga akan dilakukan pengubahan model menjadi model virtual, pengubahan model dari objek atau properti atau kebutuhan yang telah disetujui akan diubah menjadi model virtual. Nah, setelah model tersebut jadi akan dimasukkan ke dalam sistem demo atau prototipenya. Lalu sebelum diluncurkan akan dilakukan banyak sekali testing dan review dengan user agar produk final dapat berjalan dengan stabil. Nah, untuk setelah peluncuran produk final juga dapat dilakukan pengembangan ulang agar produk tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk desain sistem sendiri, berikut ini adalah diagram atau bagan yang akan digunakan untuk bahan sebagai desain sistem. Nah, pertama adalah bagian planning. Pertama, tim melakukan planning dengan menggunakan konsep agile. Nah, konsep agile ini salah satu cara pengembangan produk yang cukup berhasil apabila diterapkan pada proyek yang lumayan besar. Nah, pada planning juga akan dilakukan pembahasan mengenai bagaimana produk akan dikembangkan, kebutuhan apa saja yang diperlukan, hingga arah dari produk sendiri. Kemudian pada bagian 1 akan dilakukan pencarian dan penyiapan kebutuhan. Nah, pada bagian ini pengembang akan melakukan riset yang dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap hipotesa yang telah dibuat pada planningnya. Nah, kemudian pada bagian requirement ini juga akan dilakukan penetapan apa saja item yang akan dikembangkan. Kemudian pada bagian 2 ini merupakan pengembangan di mana terdiri dari dua tahap. Pertama adalah pemodelan sistem dan development. Pertama adalah tahap A atau pemodelan sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pemodelan sistem di mana pengembang akan mulai membuat prototipe dari produk yang dengan mengimplementasikan apa saja yang telah didapatkan. Lalu pada tahap B atau development ini akan dilakukan pengembangan dari prototipe yang telah dibuat. Nah, prototipe tersebut akan dilakukan demo produk pada klien sehingga akan mendapatkan review yang dapat digunakan sebagai tolak ukur ke arah mana produk akan dikembangkan. Kemudian pada bagian 3 pada bagian 3 atau tahap launching merupakan tahapan di mana pengembang akan melakukan launching dari final product. Nah, meskipun final product tersebut telah diluncurkan dan dapat dikatakan sebagai produk final,
akan dilakukan juga update, sehingga produk akan selalu menjadi lebih baik setiap waktunya. Ini. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.